Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelompok kewirausahaan. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kewirausahaan kami dengan judul Tawa Kuliner Snack Tahu Walik. Proposal ini disusun oleh saya, Ahmad Hairul Sofa, dengan NIM 050, M. Alvansalis dengan NIM 054, M. Nizam Setiawan dengan NIM 058, dan Sania Zuyina Asara dengan NIM terakhir 064. Judul kegiatan usaha kami adalah Tawa Kuliner Snack Tahu Walik, dengan jenis usaha yaitu kuliner yang akan dijalankan di Jalan Ketintang Wiata 1, nomor 8, Surabaya. Sebagai penanggung jawab, saya sendiri, Ahmad Hairul Sofa. Usaha Tawa, atau lebih dikenal dengan tahu walik, adalah usaha kuliner yang menghadirkan cita rasa tradisional dengan sentuhan modern. Kami bermulai dari cinta mendalam terhadap makanan khas Indonesia, khususnya tahu, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan kuliner. Namun kami tidak hanya berhenti pada tradisi ini. Kami menggabungkan keahlian dan inovasi untuk memberikan pengalaman kuliner yang unik kepada pelanggan kami. Tahu walik, yang berasal dari kata balik, mengacu pada teknik pembuatan tahu yang khas. Kami mengambil tahu segar berkualitas tinggi melalui proses khusus. Kami mengisi dan membentuknya menjadi kreasi lezat yang patut dicicipi. Kami menyajikan berbagai varian tahu walik yang menggugah selera, mulai dari klasik hingga yang eksperimental, dari rasa asin, pedas, manis, hingga gurih. Usaha tahu walik bukan hanya sekedar tempat makan, tetapi juga destinasi untuk berkumpul, bersantai, dan menikmati hidangan enak bersama keluarga dan teman-teman. Untuk selanjutnya, bagian rencana operasional, silakan rekan saya, Sania. Untuk rencana operasional usaha, yang pertama adalah struktur. Struktur pertama yaitu owner dengan Ahmad Khalil Sofa. Lalu yang kedua ada riset pemasaran yaitu Sania Juna Asara. Operasional ada Nizam Setiawan. Lalu yang supply chain manajemen ada Alvan Salis. Lalu yang kedua ada bahan. Untuk alat yang pertama yaitu kita menggunakan 2 unit penggorengan, lalu yang kedua ada 2 baskom besar, lalu yang ketiga ada 2 pisau, lalu yang keempat ada 2 sendok. Untuk bahannya kita menggunakan 50 potong tahu, 500 gram tepung tapioka, 1 kilo daging ayam giling, 500 gram tepung terigu, 1 liter minyak goreng, dan bumbu dapur secukupnya. Ketiga, untuk proses pembuatan per porsi, yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, alat dan bahan harus melalui proses penyortiran agar alat akan digunakan dalam keadaan bersih, juga bahan yang akan dipakai dalam keadaan masih baru dan fresh. Lalu yang ketiga, belah tahu dan balik bagian dalam dan bagian luar. 4. Untuk proses ini pastikan pekerjaan menggunakan sarung tangan agar makanan tetap dalam keadaan higienis. Lalu yang kelima, untuk isian campur daging ayam giling, tapioka, terigu, bawang putih, daun bawang, garam, minyak wijen, merica, pala, kaldu, ayam bubuk, dan air panas. Lalu aduk rata. Lalu yang keenam, adonan basah yang sudah tercampur dengan bumbu-bumbu kami pindahkan ke tempat yang bersih dan dibawa untuk menuju proses berikutnya. 7. Isikan adonan ke dalam tahu yang sudah dibalik. Lalu tahu yang sudah dibalik diisikan adonan basah, ditata agar rapi. Selanjutnya kukus wali hingga matang. Setelah selesai tahu wali mentah tadi dikukus,
hingga matang dan tidak ada bagian tahu wali yang mentah. Jika sudah matang, tahu wali diiris tipis-tipis dan digoreng hingga kering. Tahu wali sudah matang diiris tipis-tipis sama rata menghasilkan keripik tahu wali yang renyah serta tidak keras. Tahu wali yang sudah diiris tipis-tipis digoreng hingga kering menggunakan api kecil. Jika sudah kering, tiriskan keripik tahu wali agar minyaknya berkurang, lalu bumbui keripik dan berbagai macam rasa, dan tahu wali siap dikemas. Keempat, ada riset menggunakan metode topsis. Metode topsis adalah salah satu teknik analisis keputusan yang dapat digunakan dalam riset pasar. Metode ini bertujuan untuk membantu dalam pemilihan alternatif yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berikut langkah-langkah singkat penggunaan metode topsis yang akan digunakan untuk melakukan riset pasar. Yang pertama, identifikasi kriteria. Tentukan kriteria yang relevan dan penting untuk mengevaluasi alternatif dalam riset pasar, seperti harga, kualitas, brand, recognition, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, pemberian bobot. Berikan bobot kepada setiap kriteria untuk menggambarkan tingkat kepentingannya. Bobot ini dapat diberikan berdasarkan preferensi atau kebijakan perusahaan. Lalu yang ketiga, normalisasi data. Ubah data evaluasi untuk setiap alternatif dalam kriteria menjadi skala yang seragam. Ini dilakukan untuk menghindari bias akibat perbedaan unit atau skala. Yang keempat, matriks keputusan. Untuk matriks keputusan untuk menyusun yang telah dinormalisasi berdasarkan kriteria alternatif. Lalu yang kelima, ideal solution. Tentukan solution ideal positif yang memiliki nilai tertinggi untuk setiap kriteria dan solusi ideal negatif yang memiliki nilai terendah untuk setiap kriteria. Yang keenam, perhitungan jarak. Hitung jarak antara setiap alternatif solusi ideal positif dan solusi ideal negatif menggunakan matriks jarak. Yang ketujuh, skor kedekatan. Hitung skor kedekatan atau close score untuk setiap alternatif berdasarkan jarak yang telah dihitung. 8. Peringkat. Peringkat alternatif berdasarkan skor kedekatan dengan alternatif yang memiliki skor tertinggi menjadi yang terbaik. Metode topsis membantu analis pasar dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria yang berbeda dan menentukan alternatif yang paling sesuai dengan preferensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rea. Baik, selanjutnya ada target usaha. Untuk usaha kami, rencananya target konsumen adalah dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Namun kami lebih fokus pada konsumen remaja karena mereka cenderung lebih sering mengkonsumsi makanan ringan. Selain itu, kalangan remaja juga sering menggunakan gadget dan berbelanja online, yang membuat mereka menjadi target pasar yang menarik. Untuk mendukung usaha kami memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari anggota kelompok kami sebagai pemilik dan pelaksana usaha, serta karyawan yang berminat untuk bekerja bersama kami. Selain itu, kami dapat memenuhi kebutuhan bahan baku secara kontinu karena menggunakan komoditas lokal yang selalu tersedia di pasaran. Dalam menghadapi persaingan di pasar, kami mengidentifikasi pesaing kami, yaitu produk makanan snack keripik seperti keripik kentang dan keripik ketela. Namun, kami memiliki beberapa keunggulan yang dapat menjadi daya tarik bagi konsumen, antara lain memiliki berbagai varian rasa. Produk kami dibuat secara homemade dan menggunakan bahan-bahan aman, serta menawarkan harga yang terjangkau. Produk kami, tawa, keripik tahu walik, memiliki berbagai variasi rasa seperti rasa original, rasa balado, dan rasa keju. Kami percaya bahwa nama tawa mencerminkan harapan kami terhadap kebahagiaan dan kepuasan konsumen terhadap produk kami. Produk ini bisa dinikmati sebagai camilan atau dijadikan sebagai lauk makan. Untuk harga jual dari produk kami adalah 8.000 dan kami akan menjualnya secara online. Strategi promosi kami melibatkan media sosial dan pemanfaatan e-commerce untuk gratis ongkir guna meningkatkan visibilitas produk kami di pasaran.
Dengan strategi ini, kami berharap dapat mencapai kesuksesan dalam bisnis kami. Untuk selanjutnya, analisis usaha. Di sini terlampir analisis SWOT dari produk kami, dari usaha kami. Yang pertama, strength. Yang pertama, memiliki variasi rasa seperti rasa original, balado, dan keju yang dapat menarik beragam selera konsumen. Dibuat secara homemade dengan bahan-bahan yang aman dikonsumsi. Lalu, harga jual yang terjangkau. Penjualan produk secara online agar bisa menjangkau seluruh pasar. Lalu ada weakness. Yang pertama, kemampuan produksi terbatas, terutama jika ada lonjakan pesanan. Lalu yang kedua, ada ketergantungan pada komoditas lokal. Yang ketiga, ada pasar makanan ringan seperti keripik memiliki persaingan yang ketat. Lalu selanjutnya ada opportunities, berkembangnya kesadaran akan makanan sehat. Lalu yang kedua ada ekspansi produk. Yang ketiga, bermitra dengan restoran atau pengecer lainnya untuk menjual produk. Lalu ada threats, ancaman. Yang pertama, persaingan dari produk makanan ringan lainnya seperti keripik kentang dan keripik ketela. Yang kedua, perubahan dalam regulasi pangan atau pajak makanan yang berdampak pada biaya produksi atau distribusi. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku. Yang keempat, perubahan dalam selera konsumen atau tren makanan. Lalu di sini ada selanjutnya yaitu strength opportunities. Yang pertama, variasi rasa yang kaya dan bahan-bahan berkualitas. Dapat memanfaatkan tren makanan sehat dengan mengembangkan varian produk tahu walik yang lebih sehat. Yang kedua ada strength traits, yaitu kualitas produk yang tinggi dan keunggulan kompetitif bisa menghadapi pesaing yang kuat di pasar makanan ringan. Lalu yang ketiga ada weakness opportunities. Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi akan memenuhi peminatan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada fokus pada penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas. Yang terakhir ada weakness traits, yaitu keterbatasan dalam kapasitas produksi dapat membuat rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nizam. Silakan. Apa sih cuk? Kontol gak urgent ae lunjing. Entot. Terima kasih Alvan. Bisa scroll ke bawah. Oke, kemudian untuk jadwal kegiatan ya. Di sini kami lampirkan jadwal kegiatan dalam proses produksi dan juga konsep agenda untuk kedepannya. Jadi yang pertama itu kami membaginya dalam 4 kuartal atau 4 bulan. Yang pertama terkait dengan perencanaan konsep dan keuangan, itu kami fokus di bulan pertama. Kemudian yang kedua itu pembelian peralatan perlengkapan untuk kegiatan produksi, itu juga fokus di bulan pertama. Kemudian untuk proses produksi sendiri kami fokus di bulan pertama sampai ke bulan keempat. Kemudian untuk pembuatan media promosi ada di bulan 1 dan 2. Kemudian untuk promosi dan juga evaluasi kegiatan ini kami maksimalkan dari bulan 1 sampai 4 juga. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan di bulan keempat. Kemudian ada pun rencana biaya yang kami rencanakan untuk usaha kami bagi dari beberapa. Yang pertama adalah jenis perlengkapan. Di sini kami menyiapkan penggorengan sebanyak 2 dengan harga satuan 50 dengan total 100.000. Terus kemudian ada baskom besar dengan jumlah 2 dengan harga satuan 51.200 dengan total semuanya 102.400. Kemudian pisau 2 biji, terus kemudian ada sendok dengan total jenis perlengkapan yang kami pakai adalah 284.400. Kemudian kami juga ada bahan habis pakai perharinya. Itu ada tahu sebanyak 60 potong, kemudian ada juga tepung tapioka sebanyak 500 gram dengan rincian persatuannya 5.500. Kemudian ada daging ayam giling sebanyak 1 kilo dengan harganya 35.000. Terus kemudian ada tepung terigu 500 gram dengan harga rinciannya 8.500. Kemudian ada minyak goreng ada 2 liter. Kemudian bumbu dapur yang kami perkirakan habisnya 50.000. Dengan subtotal barang habis pakai tersebut adalah 289.000. Jadi untuk total keseluruhan antara jumlah perlengkapan yang kami pakai dan juga bahan yang rencana kami pakai itu dengan jumlah Rp573.000.
Kemudian ada juga gambaran alur bisnis kami. Kami akan melakukan riset kebutuhan pasar. Jadi dari tim kami itu akan melakukan berkunjung ke banyak pasar terkait dengan apa aja sih kebutuhan pasar yang sekarang lagi trending dan juga yang dibutuhkan dari kalangan konsumen. Kemudian setelah itu kami akan perencanaan usaha. Jadi ya semacam laporan proposal ini kami akan merencanakan usaha dari riset yang sudah kami lakukan. Kemudian proses supply chain, ini kami akan membuat sebuah rangkaian dimulai dari ya rantai makanan lah kayak itu. Kemudian ada proses produksi. Kemudian kami akan melakukan proses branding. Jadi di sini untuk proses brandingnya itu kami akan memanfaatkan e-commerce lah, e-commerce entah itu nanti Shopee, kemudian ada Lazada dan e-commerce lainnya. Kemudian yang terakhir selanjutnya ada proses distribusi pemasaran. Dalam hal ini kami akan berpartner dengan entah kalangan toko, kemudian warung atau yang lainnya, terus kemudian e-commerce juga kami gandeng kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dari proses dimulai dari riset kebutuhan pasar sampai proses distribusi pemasaran. Seperti itu. Mungkin itu aja untuk alur bisnisnya. Selanjutnya saya serahkan ke Sofa. Silakan, Sof. Baik, terima kasih dari rekan-rekan kelompok 7. Jadi kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami yang mengangkat tema tawa, kuliner snack tahu walik. Kurang lebih dari kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.